Sahabat-sahabat Memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Memikis. Sebelumnya kita pernah membahas tentang malaikat Jibril dan malaikat Israil. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat Mikail. Siapakah malaikat Mikail itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang hidupnya, mereka senantiasa hanya bertasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankan segala perintahnya. Percaya akan adanya malaikat merupakan salah satu rukun iman. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mempercayai adanya malaikat. Menurut ajaran agama Islam, jumlah malaikat sangat banyak dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat memiliki nama dan tugas khusus yang berbeda-beda. Misalnya seperti kali ini kita akan membahas malaikat yang bertugas menurunkan air hujan, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah salah satu dari 10 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Salah satu tugas malaikat Mikail adalah menurunkan air hujan. Namun, tugas malaikat Mikail tidak hanya menurunkan air hujan saja, melainkan juga bertugas untuk membawa rejeki, berkah, dan bekal makanan serta segala yang baik untuk setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Rejeki tersebut bisa berupa materi, tumbuhan, hujan, dan lain sebagainya. Malaikat juga mempunyai tugas yang lain, seperti tercantum di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selain mengatur rejeki dan hujan, malaikat Mikail juga bertanggung jawab atas keberlangsungan ekosistem di bumi. Ia membantu menjaga keseimbangan alam, sehingga setiap makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang. Malaikat Mikail berperan dalam pengaturan musim, pertumbuhan tanaman, dan siklus kehidupan lainnya yang mendukung keberlangsungan alam. Malaikat Mikail juga termasuk salah satu pembesar seluruh malaikat yang mengatur urusan dunia bersama dengan malaikat Jibril, Israil, dan Israfil. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Al-Habaik fi Akbar Al-Malaik menyebutkan bahwa urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut Israil, dan malaikat Israfil. Malaikat Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Malaikat Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa, sedangkan malaikat Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Selain itu, malaikat Mikail bertanggung jawab atas pengaturan hujan dan angin. Dia juga memberikan bantuan kepada malaikat Jibril dalam saat-saat tertentu, seperti ketika akan membelah dada Rasulullah SAW untuk mengambilkan air Zam-Zam
yang kemudian digunakan untuk membersihkan hati Rasulullah SAW. Lebih lanjut lagi, malaikat Mikail juga hadir dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau bersama malaikat Jibril menemani Rasulullah SAW. Selain itu, bersama dengan malaikat Izrail, malaikat Mikail bertugas untuk menyampaikan informasi tentang nama, tempat, dan alasan pengambilan nyawa setiap individu manusia. Malaikat Mikail digambarkan sebagai sosok yang kuat, penuh kasih, dan memiliki wibawa. Ia selalu setia menjalankan perintah Allah dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, malaikat Mikail tidak hanya berfokus pada tugasnya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan makhluk hidup yang dilindunginya. Ia menjadi simbol dari kasih sayang Allah terhadap semua ciptaannya. Malaikat Mikail merupakan salah satu pembantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Sebagaimana hadis yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menguatkanku dengan 4 pembantu, 2 dari penduduk langit yaitu Jibril dan Mikail, dan 2 dari penduduk bumi yaitu Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalam tradisi Islam, malaikat Mikail dikatakan memakai jubah berwarna hijau jamrud, memenuhi bentangan langit. Tiap helai rambutnya berisi ribuan wajah yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaron, yang jika seluruh air di lautan dan sungai disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak akan setitik pun akan jatuh melimpah. Seluruh anggota tubuhnya terbuat dari nur atau cahaya dan berbulu zafaron. Yang unik dan istimewa yaitu ada 1 juta wajah di atas setiap bulu-bulu yang dimilikinya, dan setiap wajah mempunyai 1 juta mata yang senantiasa menangis untuk memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tidak hanya itu, setiap wajah memiliki 1 juta mulut, yang mana mulut tersebut memiliki lidah dengan jumlah yang sama dan menguasai 1 juta macam bahasa. Dan juga setiap lisan yang dimiliki membaca istighfar untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis dan menjadikannya sebagai penghuni kekal di dalam neraka karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, di momen yang sama pula malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis keras melihat temannya diusir dari surga. Kisah menangisnya ini karena kesombongan iblis ini dipengaruhi oleh ketakutannya terhadap Allah dan terhadap tipu daya. Ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis sangat keras. Kemudian turunlah pertanyaan pada keduanya, "Apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu?" Keduanya pun menjawab, "Wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dari tipu dayamu." Dari sini kemudian Allah menegaskan, "Memang begitulah seharusnya kalian tidak merasa aman dari tipu dayaku." Ketakutan malaikat Mikail terhadap Allah juga dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Diceritakan bahwa Allah memiliki malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hal ini dikarenakan ketakutannya terhadap murka Allah apabila harus mendapatkan azab pedih di neraka. Dalam kitab Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa?" tanya Rasulullah. Malaikat Jibril lantas menjawab, "Ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Cerita di atas termasuk hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Hadis tersebut juga menggambarkan betapa patuhnya malaikat Mikail kepada Allah, sampai-sampai ia tidak menyambut dengan senyum kedatangan Nabi seperti malaikat lainnya. Malaikat Mikail tidak pernah beranjak dari pintu neraka dengan ekspresi yang selalu datar.
itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pula yang dilakukan oleh malaikat Mikail sepanjang hidupnya. Malaikat memang hamba Allah yang diciptakan tanpa hawa nafsu dan ditugaskan oleh Allah tanpa kompromi. Bisa jadi malaikat Mikail selain patuh pada tugasnya, ia kehilangan keceriaannya karena telah mengetahui apa yang ada di dalam neraka. Selain menurunkan hujan dan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, dalam sebuah riwayat, malaikat Mikail juga pernah dikisahkan menahan matahari. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari. Hal ini membuat waktu subuh menjadi lebih lama dibandingkan dengan biasanya. Namun, tahukah kita bahwa kisah ini awalnya bermula di saat pelaksanaan sholat subuh? Kala itu, Rasulullah SAW sedang memimpin sholat berjamaah. Ternyata pada saat ruku, punggung sang Rasul ditahan oleh malaikat Jibril sehingga Rasulullah tidak sanggup untuk bangkit. Tidak hanya itu, ternyata ada hal lain yang membuat Rasulullah dan makmumnya bingung, karena ada kejadian yang lebih besar selain hal tersebut, yaitu saat malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya agar waktu subuh menjadi melambat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kisah ini dimulai ketika Rasulullah SAW memimpin sholat subuh berjamaah. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dan membuka sayapnya di punggung Rasulullah yang sedang ruku. Aksi ini menyebabkan Rasulullah SAW melakukan ruku lebih lama. Setelah malaikat Jibril pergi, baru beliau bisa bangkit kembali dan melanjutkan sholat hingga selesai. Apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau memperlama ruku tidak seperti biasanya? Tanya para sahabat. Menerima pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Ketika aku ruku tadi dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, lalu hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan merentangkan sayapnya di punggungku, sehingga lama sekali. Sampai sayap itu diangkat, barulah aku bisa mengangkat badanku. Mengapa itu terjadi? Tanya sahabat lainnya. Aku tidak tahu dan aku tidak bisa bertanya kepada malaikat Jibril, jawab Rasulullah. Maka malaikat Jibril datang dan menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, Ali ingin bergabung dalam sholat berjamaah, tetapi di hadapannya ada seorang lelaki Nasrani tua yang berjalan sangat pelan. Ali tidak ingin mendahulunya karena menghormati lelaki tua itu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan aku untuk menahanmu tetap dalam posisi ruku, agar Ali bisa bergabung dengan jemaah. Penjelasan dari malaikat Jibril ini membuat Rasulullah kagum. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan dengan kisah yang lebih mengagumkan. Yang lebih mengagumkan lagi, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menunda peredaran matahari dengan sayapnya, sehingga waktu subuh tidak akan berakhir karena menunggu Ali hadir. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memastikan informasi yang didapat dari malaikat Jibril tersebut. Sayyidina Ali kemudian menjawab, "Apakah ini yang benar ya Rasulullah? Lelaki tua itu berjalan sangat lambat dan saya tidak ingin mendahulinya karena sangat menghormatinya. Ternyata dia tidak datang untuk sholat. Beruntung Anda masih ruku, sehingga saya tidak ketinggalan sholat berjamaah dengan Anda." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.